Oke kawan, balik mana nek emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Di depan kita kali ini ada tanaman bunga kemuning kita yang dulunya kita pindah tanam atau kita beli, dan setelah sampai di sini kita tanam kembali memakai polybag yang jauh lebih besar. Dan beginilah keadaannya saat ini. Kita lihat terlebih dahulu tunas apikalnya atau tunas pucuknya. Saat ini keadaannya aktif atau tidak stagnan. Dan di sini ada calon bunganya yang bintik-bintik ini merupakan bunga dari bunga kemuning ini, tetapi belum waktunya untuk mekar. Dan di bagian sini ada contoh bunganya, dan ada pentil-pentilnya. Ini dua ini merupakan calon bunga yang nantinya akan mekar dan nanti akan tumbuh buahnya. Dan ini contoh buah atau pentil dari tanaman kemuning ini. Karena dulunya kita beli tanaman kemuning ini untuk bahan membonsai, maka kali ini kita akan melakukan pengawatan sebelum batang dari tanaman kemuning ini membesar lagi. Ini sudah lumayan cukup besar, jadi akan kita lakukan pengawatan agar nantinya tidak terlalu sulit untuk membentuk saat kita melakukan pengawatan untuk membentuk gerak dasar dari batangnya. Dan di sini kita sudah menyiapkan kawat. Kita memakai kawat seadanya saja karena stok kawatnya cuma ada yang ini. Yuk langsung saja kita lakukan pengawatan. Dan sebelum kita lakukan pengawatan, kita akan melakukan pruning daunnya terlebih dahulu agar kita bisa melihat titik-titik tumbuh atau mata tunasnya, agar saat kita melakukan pengawatan tidak melukai mata tunasnya. Kita pruning daunnya terlebih dahulu. Fungsi dari pruning daun ini agar saat melakukan pengawatan
kawatnya tidak menjepit mata tunasnya, karena kita tahu letak dari mata tunas atau titik-titik tumbuhnya. Selain kita tahu titik-titik tumbuhnya, fungsi dari pruning daunnya ini yaitu kita remajakan kembali daun-daunnya, karena daun yang kita lakukan pruning ini merupakan daun yang sudah tua. Jadi kalau terlalu banyak daun yang tua, titik tumbuh yang ada di ujung dari tanamannya atau tunas apikalnya tidak terlalu bagus. Jadi tujuan dari pemangkasan daunnya yaitu kita meremajakan kembali daun-daun tuanya menjadi daun yang ada di ujung dari tanamannya sendiri. Karena daun yang tua tidak terlalu maksimal untuk membantu proses fotosintesis. Jadi akan lebih bagus kalau daun tuanya kita pruning saja saat kita melakukan pengawatan. Dan kita sisakan daun-daun mudanya agar daun mudanya nanti bisa membantu proses fotosintesis. Setelah kita lakukan pruning daun, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengawatan. Dan saat melakukan pruning daunnya, jangan sekali-kali kita pangkas tunas apikalnya, agar nanti tunas apikalnya tetap tumbuh untuk mendukung cabangnya agar lebih cepat untuk beradaptasi dengan kawat yang kita lilitkan pada batangnya. Langsung saja kita lakukan pengawatan. Karena di sini kita ada 4 cabangnya, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan melilit batang bawahnya dengan 4 kawat. Harusnya kita gunakan kawat yang ukuran lebih besar, agar nantinya saat proses pembentukan batangnya akan lebih mudah. Tetapi karena stok kawat yang ada di sini cukup kecil, jadi saat proses pembentukan pada batang bawahnya bisa kita pakai lebih banyak kawat lagi. Dan di sini telah kita lakukan pengawatan, pelilitan kawat pada batangnya. Saat melakukan pengawatan,
usahakan sejalan dengan kawat yang satu dengan yang lainnya sejalan. Contohnya kayak begini, agar sel-sel kambiumnya tidak rusak dan masih bisa menyalurkan nutrisi dari akar sampai ke tunas apikalnya. Walaupun cukup banyak yang kita lilitkan kawatnya, kambium yang tidak terlilit nantinya masih mampu untuk mensuplai nutrisi dari ujung akar ke ujung tunasnya. Dan nanti saat proses pelilitan kawatnya, usahakan kawatnya sejajar kayak begini. Walaupun banyak yang nantinya kita lilitkan, nantinya tidak akan mempengaruhi pasokan nutrisi yang menuju ke tunas apikalnya. Karena tadinya ada 4 cabang yang akan kita gunakan, ini cabangnya, maka kita lilitkan kawat dari bawah sebanyak 4 kawat, dan nantinya setelah sampai pada cabangnya, barulah kita lilitkan satu persatu cabang-cabang yang lumayan cukup kecil. Kita akan ulangi proses pengawatannya sampai 2 kali lagi. Kita ulangi sampai semua cabangnya kita lilit pakai kawat. Karena yang pertama dan di bawahnya, dan kawat yang kedua di atasnya, maka kawat yang ketiga dan seterusnya bisa dililit di bagian atas dari kawat yang pertama dan yang kedua. Usahakan saat kawan-kawan melakukan pengawatan pada tanaman kemuning, kawan-kawan lakukan dengan perlahan-lahan, karena kulit dari tanaman kemuning ini sangat rentan mengelupas. Tapi walaupun kulit dari tanamannya mengelupas, nantinya sel kambiumnya akan menutup kembali, sehingga akan menutup luka pada sel-sel kambium yang rusak tadi. Setelah kita kawati, langkah selanjutnya yaitu kita bentuk-bentuk saja, kita tekuk-tekuk saja sesuai keinginan dari kawan-kawan. Karena tadinya batang bawahnya lumayan cukup
lurus, jadi kita bengkokkan saja agar batangnya lebih bagus lagi saat nantinya dijadikan untuk bahan bonsai. Ya, bisa kawan-kawan bentuk sesuai selera kawan-kawan nantinya. Entah mau dibentuk kayak gimana, terserah kawan-kawan. Karena tanamannya ini lumayan cukup adaptif, walaupun kita tekuk-tekuk, nantinya tanamannya masih mampu untuk bertahan dan tumbuh kembali. Saat proses gelok-gelokannya, sesuaikan dengan selera kawan-kawan saja. Yang penting sel-sel kambiumnya tidak sampai terkelupas hingga patah percabangannya. Walaupun kita bengkok-bengkokkan kayak begini, tanamannya masih mampu untuk bertahan hidup dan nantinya akan membentuk batang-batang yang lumayan cukup indah. Ya, kayak begini saja proses kita melakukan pengawatan pada bahan bonsai tanaman kemuning. Nantinya setelah tumbuh dengan subur lagi dan kawatnya sudah masuk ke dalam sel kambiumnya, maka nantinya akan kita lepas kembali kawatnya. Karena proses pengawatannya sudah selesai, maka kita akhiri saja video kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Kita ucapkan terima kasih. Dan untuk kawan-kawan yang baru datang dan menemukan channel dari kita ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi membuat video-video yang baru. Untuk kawan-kawan yang telah dukung channel dari kita ucapkan terima kasih dan kita doakan semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat dalam membudidayakan tanaman. Dan kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.